Untuk di perusahaan Al Hijrah sendiri, kan abang sudah mencoba beberapa bus dengan beda-beda mesin ya kan? Iya. Kalau di Al Hijrah ini kan sudah rata-rata menggunakan mesin Volvo ya kan? Iya. Ini kita bukan membandingkan tentang sasis-sasis dari perusahaan bos. Kita hanya merasakan bagaimana perbedaan membawanya dari mesin sasis dari sasis-sasis yang lain dibandingkan dengan sasis yang dipakai oleh Al Hijrah ini, Bang. Kalau Nopin 278. Menuju Pulau Jawa, start dari Medan, bosku. Dari Pulau Jawa menuju Medan. ALS dari Pulau Jawa, bosku. Oh iya, Ger, Bang. 041. Family Raya Putra Pasel. Pesisir Selatan. TN Tran. Haidek Tran berplat nomor S. Kira-kira mana tuh bosku S? Dan sekarang admin sudah berada di rumah makan Omega, yang mana admin akan kembali ke Solo menunggu bus yang dari Jakarta, bosku. Di sini terpantau ada satu unit bus ALS dari Medan mau ke Pulau Jawa, bosku. Ini karena bahan bakar agak susah sekarang, bosku.
Jadi bos ini mencari bahan bakar sepanjang perjalanan bosku. Nopin 307. Masuk pertama ada Al Hijrah dari Jakarta, Mr. Lucky. Mr. Lucky dari Pulau Jawa. Jam 9 pagi sudah masuk rumah makan Omega bosku. Volvo 450 HP Euro 5, mantap. Aku lah. Jadi supir menawarkan untuk makan pagi karena ini sudah, kalau orang bilang kan sarapan, kita makan aja bosku. Tapi admin barusan sudah sarapan bosku. Selanjutnya kita akan menunggu bus yang dari Jakarta yang lainnya bosku. Admin akan naik di sini bersama Al Hijrah. Bahwasanya bus ini yang pertama masuk Sumbar, berangkat dari Jakarta. Nanti admin akan coba tanya-tanya ke supirnya jam berapa berangkat dari Jakarta, apakah bahan bakar lancar atau gimana bosku. Dan untuk pertanyaan berikutnya nanti akan admin coba tanya tentang makan gratis selama perjalanan Padang Jakarta dari PO Al Hijrah bosku. Untuk sementara kita akan cari informasi yang lain bosku. Yuk bosku. Terpantau dari kejauhan satu unit bus dari arah Jakarta. Ini bus NPM Firkansa E63 Beautiful. Jadi ini bus Sumbar yang kedua berangkat dari Pulau Jawa, mampir di rumah makan Omega bosku. Bus Al Hijrah yang kedua masuk, dan juga Velago dari Mior. Jadi untuk bus yang dari arah Jakarta sudah mulai bermunculan di rumah makan Omega bosku. Jadi di sini ada 4 unit bus, 2 diantaranya Al Hijrah dengan kelas premium tronton bosku. 1 Mior dengan kelas suite kombi, dan 1 NPM dengan Legres atau Sultan kelas bosku. Kita akan menunggu bus berikutnya yang akan tiba dari Jakarta. Kalau untuk dari Sumbar mungkin masuk ke sini sekitar jam 1 sampai jam 3 sore bosku. Jadi kalau dari Jakarta udah waktunya bosku. Jadi nanti bus ini akan masuk ke Terminal Baru Solo itu sekitar jam 1 atau jam 2an juga bosku. Soalnya perjalanan dari rumah makan Omega ini ke Solo, atau yang bisa dikatakan orang itu kota transit, memakan waktu lebih kurang 4 sampai 5 jam perjalanan bosku. Kita akan menunggu bus berikutnya bosku. Ya bosku. Langsung Jaya Barokah
berplat nomor K. Kalau K itu kalau nggak salah Pati, bosku. Pati Jepara Kudus. Nah, jadi platnya K itu. Ini akan mampir di rumah makan Omega. Si Raja Paket. Nopin 183 Dialova. Menuju Medan dari Pulau Jawa. Dari arah Jakarta masuk satu unit bus Mior dengan kelas tronton atau sleeper atau kelas presiden, bosku. Ini Bang David supirnya, bosku. Dah. Setelah istirahat dan makan untuk PO Al Hijrah sudah bertolak menuju Kota Padang, Pareban dan sekitarnya, berangkat dari rumah makan Omega Dharmasraya, bosku. Kanan. Bang, ini mau tanya nih, Bang. Ini Abang mulai berkiprah di dunia perbusan ini tahun berapa, Bang? Sampai ke Al Hijrah ini. Kalau saya di bus, kalau reguler baru, cuma dari 2020. Sebelumnya di perwisata saya. Dari perwisata. Kalau untuk reguler, bus-bus apa aja yang dilakoni? Awalnya dari ANS dulu, tahun 2020. ANS 2020. Ya. Berapa tahun di sana? Lebih kurang 1 tahun cuma. 1 tahun. Ya. Setelah keluar dari ANS, melompat kemana lagi, Bang? Honda Prima, cuman sebentar. Paling 3 trip cuman. 3 trip berarti Ya. sekitar 1 bulanan lah ya. Ya, 1 bulan lah. Setelah dari Honda Prima melompat kemana lagi, Bang? Ke Pastar. Pastar berapa lama? 2 bulan cuman. Cuma 2 bulan ya? Ya, cuma 2 bulan. Nah, itu kenapa kok bisa sebentar gitu? Karena nggak cocok. Nggak cocok. Ya.
Ya, banyak aspek lah ya. Iya. Setelah dari Epastar, Dari Epastar ke Pangeran. oh Pangeran juga sempat ya? Pernah. Berapa lama? Itu lumayan lamanya, ada 1,5 tahun lah. 1,5 tahun. Ya. Setelah dari perusahaan Pangeran, terus apa melompat kemana lagi? Mau bawa wisata, Wisata. balik lagi ke wisata. Cuman sekitar 6 bulan cuman. 6 bulanan ya. Lebih kurang 6 bulan lah. Ini kalau di pariwisata kenapa nggak nyaman sampai 6 bulan itu? Ya, bukan nggak kalau wisata tuh persaingannya udah makin ketat juga. Jadi trip kita jarang gitu. Oh gitu. Ya. Berarti juga ada persaingan ya kalau di pariwisata itu ya? Ya persaingannya mobil-mobil baru itu kan. Oh gitu. Yang biasanya jalan tiap hari, dengan- sekarang sekali 2 hari atau sekali Ya. 3 hari gitu ya? Ya persaingannya di harga penjualan pemakaian untuk penyewa banyak yang apa? Banyak yang turun banting harga Iya. itu ya? Nggak sesuai budget kadang kan. Iya iya betul. 6 bulan di pariwisata, terus melompat kemana lagi bang? Nah, baru ke Alijrah. Alijrah udah berapa lama? Dari awal pertama Alijrah ngelen lah Berarti udah lebih kurang 1 tahun ya? 1 tahun ya. Untuk di perusahaan Alijrah sendiri, kan abang sudah mencoba beberapa bus dengan beda-beda mesin ya kan? Iya. Kalau di Alijrah ini kan sudah rata-rata menggunakan mesin Volvo ya kan? Iya. Ini kita bukan membandingkan tentang sasis-sasis dari perusahaan bos. Kita hanya merasakan bagaimana perbedaan membawanya dari mesin dari sasis-sasis yang lain dibandingkan dengan sasis yang dipakai oleh Alijrah ini bang. Kalau menurut saya lebih enakan bawa Volvo ini. Volvo ya? Ya. Itu Terus alasannya? lagi penumpang pun bukan saya aja yang bilang, penumpang pun bilangnya emang empuk kalau suspensinya Volvo ini. Oh lebih aman. Lebih empuk lah, lebih nyaman lebih dia dibandingkan yang lain. Lebih nyaman kalau di atas Volvo. Itu penumpang juga yang ngomong ya. Oh penumpang bukan saya aja. Iya ya. Nah, dia karena pernah coba naik Mercy, Ya. pernah juga naik Scania, penumpang itu lebih nyaman Volvo katanya. Lebih nyaman ya? Ya. Kan abang juga pernah membawa sasis Mercy kan? Nah, Sasis Mercy bagaimana rasanya dibandingkan dengan Volvo ini? ya kalau enak bawanya enak buat Volvo ini. Ini Volvo ya? Ya. Berarti kalau Volvo ini 450 Horsepower. ya Euro 5 ya. Ya. Kalau dibandingkan dengan Mercy Ostor itu bedanya apa kira-kira itu? Beda apanya? Beda kecepatan dan kualitas mesinnya selama dalam perjalanan. Ya sebetulnya Mercy itu bagus juga. Cuman kalau Ostor itu kelemahannya kayaknya di kaki-kakinya itu. Kaki-kaki. Ya. Kalau untuk masalah bahan bakar lebih irit mana Volvo daripada Mercy? 11-12 lah. 11-12. Iya. Sama perbandingan 11-12 lah. Ya dibilang boros Mercy enggak juga, dibilang boros Volvo enggak juga. Cuman hampir sama, beda-beda tipis. Beda-beda tipis ya. Ya. Ini seumpamanya kalau di Volvo 120 liter 1000 kilo berarti sekitar 110 liter 1000 kilo ya. Ya. Nah, itulah bedanya. Kalau sebetulnya kalau Volvo ini tergantung kita yang mengoperasikan lagi kan. Kalau Tergantung kecepatan dan pemakaian gitu. Iya, kalau kita terlalu menam gas ya boros lah. Iya. Karena mesin besar ini, horsepower besar ini nggak terlalu perlu kita ngegas gitu kali kan. Iya. Nah, Bang, untuk kan perusahaan Alijrah ini kan sudah menerapkan untuk makan gratis 2 kali kan? ya. Kalau untuk dari Sumbar dari tanggal 21, kalau dari Jakarta tanggal berapa bang? Tanggal 15 kemarin itu kalau nggak salah awalnya. 15. Ya, Berarti lebih dahulu di Jakarta Dari daripada Jakarta, Sumbar ya?
Kalau untuk makan 2 kali itu perbandingannya dengan ongkos kira-kira berapa itu? Kalau ongkosnya sekarang berapa untuk Alizra ini? Karena ada 3 tipe ya. Ya, kalau yang Royal Platinum ya itu kosnya 700. Kos 700. normal ya. Ya. Ya, Tetap makan 2 kali ya. 2 kali. Kalau yang Sweet Family? Yang single pilihnya 2 kali juga. Yang singlenya ongkosnya 800. Ah, Yang double seatnya 775. Bedanya cuman 25.000 single seat sama double seat ya. itu aturan makan 2 kali selama dalam perjalanan itu berlaku untuk sementara atau untuk selamanya itu? Kalau menurut info yang saya dapat kayaknya untuk selamanya itu. Untuk selamanya? Ya. Tapi nggak tahu lah ya. Iya. Itu kan tergantung manajemennya. Iya. Nah, entah ada perubahan nanti atau gimana nggak tahu. Kira-kira sepengetahuan abang, ini program yang dibuat oleh Bapak Haji yang si pemilik Alizra ini mengasih makan gratis 2 kali selama dalam perjalanan Padang Jakarta itu alasannya apa kira-kira sepengetahuan abang aja? Ya untuk membantu masyarakat perantau Minang juga gitu. Kalau menurut saya ya. Nah, kalau Pak Haji ini mengeluarkan bus kan itu juga untuk membantu masyarakat Minang lah gitu kan. Karena ongkosnya kan mobilnya mewah, ongkosnya murah kan. Ya. Nah itu. Tambah di gratis makan 2 kali lagi. Berarti memang semata-mata yang Ya. membantu perantau Minang untuk meringankan beban gitu ya? Iya. Selama dalam perjalanan dari Jakarta ke Sumber ini kan tadi paling pertama Bang ya kan? Iya. Itu kira-kira apa ada hambatan atau gimana kira-kira itu? Itu hambatannya sekarang solarnya susah itu. Oh, bahan bakar. Bahan bakar ya. Terkendala di bahan bakar. Ini paling susahnya nanti di mana Karena kita tuh? udah ada tangki serap. Ya. Nah, bisa lah kan. Daman keliaran jauh, Daman. Yuk jadi. Nah, jadi untuk sementara cuma pertanyaan itu aja dulu yang disodorkan untuk Abang ya Bang ya. Oh iya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi nanti ditanyakan lagi. Makasih Bang. Ya, sama-sama Mas. ALS Putra Resmi. Bang, berangkat dari Jakarta kemarin jam berapa Bang? Berangkat dari Terminal Kampung Rambutan jam setengah 9. Setengah Lewat 5 9. menit Start dari Jakarta ya? dari ya, Kampung Rambutan. Ya, itu kan Terminal jam Kampung Rambutan. Jakarta atau ke Permutan sama tuh. Jam setengah 9. Selama dalam perjalanan kira-kira hal dan hambatannya kira-kira apa? Kalau kemarin yang bikin lama di ngisi antri solar. Oh, antrian solar ya? Ya, Di daerah Palembang. di Palembang. Tapi walaupun ada hambatan dalam perjalanan, Abang atau perusahaan bus Al-Hijrah yang Abang bawa ini yang pertama masuk Sumbar ini. Kalau dilihat tadi sekitar jam 9 pagi sudah masuk di rumah makan Omega. Ya. Berarti untuk saat ini berarti Abang yang pertama masuk Sumbar ini. Itu kira-kira pendapat Abang untuk masalah mesin di Volvo ini bagaimana tanggapan Abang ini? Masalah mesin. Kalau menurut saya bagus kok mesinnya. Ada ya mungkin tiap-tiap mesin ini ada kelebihan ada kekurangan ya. Ya, ini di samping Volvo ini mesin baru ya. Ya. Berarti kan semua mesin baru kan wajar lah kan gitu ya. Ya. Nah ini tanggapan Abang untuk masalah kenyamanan, safety atau dan sebagainya di Volvo ini apa aja? Selama saya coba yang sasis-sasis lain, Ya. inilah yang paling nyaman dan paling safety kayaknya. Terus teman-teman juga bilang kalau untuk bus Volvo ini yang paling safety. Tapi nggak tahu lah ya kalau yang versi yang baru sekarang yang 2445 saya belum pernah nyoba gitu. Ya. Nah, Berarti tanggapan Abang untuk masalah Volvo ini paling safety ya kan dari perusahaan lain gitu ya? dari sasis-sasis lain. Ya. Cuman menurut dari saya lihat di YouTube itu
yang 2445 sepertinya bagus juga. Mas saya belum pernah nyoba gitu. Kalau kenyamanannya penumpang juga ngomong lebih nyaman kayaknya Volvo ini daripada Mercy katanya. Itu yang penumpang yang pernah nyoba Mercy dan pernah nyoba Volvo ya. Iya. Nah, Berarti kan kita memang penumpang yang menilai itu. iya. Nah, Penumpang kalau yang nilai. kalau merasa nyaman penumpang berarti udah plus bagi perusahaan itu, Bang. Iya. Nah, cuma itu aja dulu, Bang. Berarti berangkat dari jam 9 pagi atau setengah 10. Nah, ini bus Al-Hijrah yang pertama masuk Sumbar. Terima kasih dulu untuk informasinya, Bang. Ya, sama-sama, Bang. Rusak petang dong. Iya. Kan galah aja. Tan dah. Enggak, lihat ya. Ini shadow. Itu. Solo. Muka mesin enggak? Enggak. Rusak. Cek. Yo, mantap ini memang. Angin nih. Iya. Hah? Titip ya. Apa? Lingkaran. Beli rokok, beli buah. Palembang lah. Iya Padang Jakarta. Iya. Ya. Ini. Weh, buat gambar dekat lah ya. Udah master lagi lah kak. Hehe. 2 trip kami 3 nih pak. 2 trip. Ya. Batang 5 jam jarak ayo. 5 jam. Oto ala salah saya cuci. Halo. Halo, dibuang. Aduh, RC gua. Mesti dah. Top sup. Itu pribadi gua yang membayar gua. Sopir pribadi kita tak bisa ada baca mengenal.
Tak harus. Mari mendadak ya kena. Apa ni awalnya? Itulah tak cuci je buah nah. Lari bareng. 1 PO masuk Sumbar bosku. Ah, ya dah ngerati aja. Malaka. Aku nya. Mana malaka nya? Kau tahu malaka? Iya. Ambil aja lah no. Ayo ke. Langsung je. Eduardo. Ini targa na semua Jawa sih ya. Ya. Yo. Janjaklah keluar Simodo tuh lah bisa. Wah dulu di Sembodo tu kan TJ Blekin awak nanya dorong. Oh, gua bang nih TV. Iya. Zaman dari awal merintis ndak Daman? Ya. Enggak dah. Oh, enggak yang awal merintis pengen situ ya. Orang Ngamali ya. Itu posting ntar. Mas kiri, kanan. Di gerbang aja Bang tuh. Di mana? Gerbang. Di Dede. Di depan tuh. Batas kota Gapura. Di Gapura. Berapa orang tuh? Gapura itu 7. Sekarang kita udah memasuki batas kota antar Kabupaten Solok dengan Kota Solok bosku. Di sini ada satu penumpang yang turun. Ayah sana. Sini. Ya. Allah kabar. Sekarang kita akan memasuki Terminal Balai Solok TPA. Bahwasanya terminal ini terminal terbesar di Sumatera Barat bosku. Jadi semua bus Padang Jakarta akan memasuki terminal ini. Di antaranya untuk check-in, melaporkan surat jalan atau menurunkan penumpang kalau dari Jakarta bosku. Jadi notabene untuk hari ini bus Al Hijrah pertama masuk Sumbar bosku, pecah rekor. Bus tercepat Padang Jakarta saat ini bosku, Al Hijrah, jam 12 lewat sedikit sudah masuk Sumbar, berangkat dari Jakarta bosku. Ada 2 unit. Jadi berangkat dari Jakarta itu sekitar jam 9 atau jam 10-an. Tiba di Terminal Balai Solok ini jam 12 lewat sedikit. Tapi tiba di rumah makan Omega ada tadi sekitar jam 9 bosku. Jadi untuk bus Padang Jakarta ini yang pertama memasuki Terminal Balai Solok bosku.
Ada Pewekamba dan Mr. Lucky. Namun di dalam salalawa 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 Ya. Alah, sampai lo. Suruh mundur aku lu. Di sini ada 4 unit bus Al-Hijrah. Ini 2 diantaranya yang baru dari Jakarta itu pecah rekor bosku. Pertama masuk Sumbar bosku, dan 2 ini akan menuju Jakarta. Admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis bosku, agar admin Roda Lintas Channel lebih semangat lagi mencari informasi dan mencari info-info yang pantas dan wajib dimasukkan ke media sosial ini tentang perbusan pada Jakarta bosku. Admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.